Ketika kita menyusui, ketika kita memeluk anak kita, itu ada ikatan kasih sayang yang bertumbuh antara kita dengan anak itu. Hai, ketemu lagi dengan saya Agnes, founder dari Mama Bear ID dan juga konselor menyusui. Subscribe dulu ya supaya kalian dapat info-info terbaru tentang menyusui dan motherhood dari Mama Bear. Hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya kita bisa menata mindset supaya kita mantap menyusui sampai usia anak kita 2 tahun. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa menyusui itu adalah bentuk keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kok bisa? Begini, ketika Tuhan itu menitipkan anak kepada kita, artinya Tuhan juga percaya bahwa melalui kita, hanya kita satu-satunya orang yang mampu menjaga anak kita. Dan melalui menyusui adalah bukti nyata bahwa kita itu percaya Tuhan akan mencukupkan, menyediakan dan juga memampukan kita untuk memenuhi kebutuhan anak kita dengan menyusuinya. Kenapa sih kok saya bilang itu dengan menyusui saja itu bisa mencukupi semua kebutuhan dia, memelihara anak itu juga. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan menyusui kita itu sebetulnya tidak hanya memuaskan rasa haus dan laparnya saja. Ketika kita menyusui, ketika kita memeluk anak kita, itu ada ikatan kasih sayang yang bertumbuh antara kita dengan anak itu. Kemudian ketika anak itu kita peluk, kita susui, dia merasa ada seseorang gitu yang sayang sama dia, yang peduli sama dia. Dan itu ibu itu adalah malaikat-malaikat mereka di dunia ini. Itu adalah suatu hal yang luar biasa bagaimana Tuhan itu menganugerahkan mengutus seorang anak itu ke dunia ini, kemudian kita sebagai ibunya itu memenuhi semua kebutuhannya dia itu, baik dari kasih sayang, rasa haus dan laparnya kita cukupkan hanya dengan dari menyusui. Nah ini kenapa kok makanya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan mencukupkan melalui proses menyusui ini semua kebutuhan anak kita, baik itu dari rasa haus dan laparnya juga sampai rasa kebutuhan akan kasih sayangnya, sehingga itu nanti ke depannya menurut penelitian bahwa anak-anak yang disusui mereka akan mempunyai resiko yang lebih kecil menderita depresi ketika mereka beranjak dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita mantap menyusui hingga 2 tahun, kita harus percaya pada diri kita sendiri. Percayalah pada diri kalian sendiri, karena kalian itu lebih dari mampu untuk menyusui anak kalian hingga 2 tahun nanti itu dengan tunai. Kita bisa sounding diri kita sendiri. Makanya kenapa kok saya bilang menyusui itu bukan cuma masalah antara memberikan makanan kepada anak kita, tapi juga kita itu mengasah dan memberdayakan diri kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri, karena kita itu memang harus punya tuntutan ini untuk supaya gimana caranya kita itu bisa percaya diri, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan menjadi apa yang kita lakukan gitu sehari-hari. Jadi ketika kita itu mulai men-sounding dan mulai memberikan kepercayaan kepada diri kita sendiri, maka kita akan lebih mantap gitu menyusui anak kita hingga 2 tahun nanti. Caranya yang paling spesifik yang bisa kita lakukan adalah kita men-sounding diri kita sendiri bahwa asiku cukup untuk anakku, aku mampu menyusui anakku hingga 2 tahun, aku mampu memenuhi kebutuhan anakku hingga 2 tahun. Ini kita ulang-ulang, kita pikirkan, dan kita tidak usah merasa meragukan diri kita, karena ketika kita mulai meragukan diri kita, disitulah mulai ada celah-celah yang membuat kita itu merasa tidak aman. Jadi belajar kita dengan menyusui ini, kita juga belajar untuk mempercayai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menyusui adalah exclusive parenting. Exclusive parenting artinya peran menyusui ini hanya bisa dilakukan oleh
ibunya saja, oleh kita saja, oleh kalian saja, dan nggak ada orang lain yang bisa menggantikan peran ini, not even our husband. Bahkan suami kita itu tidak bisa menggantikan peran ini. Jadi kenapa kok kita itu harus menyusui, ya karena tidak ada orang lain yang bisa menggantikan peran kita ini. Saya paham sekali sampai sini bahwa peran ini adalah bukan peran yang bisa kita anggap enteng. Pastinya dalam perjalanan itu ada drama-drama menyusui ya, seperti kayak puting lecet, terus kemudian ada yang namanya produksi ASI-nya menurun. Itu adalah bagian dari proses. Nah, kita juga belajar lewat menyusui, kita juga belajar untuk menghargai proses belajar. Betul gitu. Memang ketika kita selesai melahirkan, kita akan punya insting natural untuk berusaha menyusui bayi kita. Tetapi insting ini adalah apa ya, kemampuan menyusui itu adalah kemampuan yang natural. Maksudnya insting menyusui adalah insting yang natural gitu. Tetapi kemampuan ini itu harus diasah dan dilatih terus menerus. Karena ketika kita melahirkan itu bayi belajar menyusui, mama juga belajar menyusui bayinya. Jadi ada dua individu yang sama-sama belajar, dan sabar dan terus konsisten berlatih menyusui adalah kunci dari menguasai kemampuan menyusu dan menyusui ini. Dan yang paling penting adalah bayi mendapatkan cukup ASI. Jadi kita nggak perlu kayak melihat kayak, oh si mama ini kok ASInya banyak ya, kalau ASIku kok nggak banyak. Yang perlu kita ingat adalah kita fokus bahwa menyusui adalah fokus ke pemenuhan kebutuhan ASI ke bayi kita gitu. Dan di samping itu bukan cuma ASI aja, tetapi ada bonding, kasih sayang, terus kemudian rasa aman yang kita berikan kepada bayi kita. Nah, itu kita mengutamakan kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Jangan sampai fokus kita ini terpecah hanya karena kita melihat rumput tetangga itu kelihatannya kok bisa lebih hijau kayak gitu. Dan yang saya pahami itu pasti di dalam perjalanan menyusui itu ada yang namanya, oh kok aku masih belum bisa menyusui ya, atau aduh putingku kok lecet ya, produksiku itu turun gitu. Terus kemudian aku masih menyusui tapi aku sudah campur sama formula, tapi aku full formula sekarang, tapi aku ingin menyusui langsung. Bisa nggak ya kalau aku relaktasi kayak gitu? Nggak apa-apa, apapun itu kita coba lagi latihan untuk terus menerus menyusui bayi kita gitu. Karena kita belajar dengan analogi seperti ini. Memang bayi itu pasti at the end of the day mereka itu akhir-akhirnya mereka tuh pasti bisa berjalan. Tetapi dalam perjalanan mereka belajar berjalan itu pasti ada yang namanya mereka tuh jatuh, kebentur, gelundung, bengkak, benjol. Tapi saya rasa tidak ada satupun bayi itu yang pernah berpikir bahwa kayaknya kalau aku udah jatuh hari ini, atau kalau aku tuh benjol hari ini, artinya aku tuh memang tidak mampu berjalan. Saya yakin semua bayi itu tidak pernah memikirkan kayak gitu. Mereka cuma kayak, ya udah aku jatuh, aku berusaha untuk belajar jalan lagi, aku mau coba lagi gitu. Nggak apa-apa. Untuk kalian yang sampai sekarang masih struggle belajar menyusui, tenang aja, itu nggak selamanya. Kalian cukup untuk terus berlatih, banyak berlatih, karena semakin sering kalian berlatih, semakin cepat pula kalian akan menguasai skill menyusui ini gitu. Dan tidak ada yang namanya gagal. Kita hanya gagal ketika kita berhenti untuk mencoba. Saya berdoa kita semua diberikan kesabaran dan konsistensi ketika kita belajar untuk menyusui. Dan saya berdoa kita semua, ibu-ibu semua yang sedang menyusui bisa sukses menyusui anak-anak kita hingga 2 tahun nanti. Terima kasih ya, semoga tipsnya ini membantu.